Persahabatan di Balik Kegelapan. 3 Part 2. Season 3. Warisan Bayangan. Part 2. Sekolah Bayangan. Bab 6. Permulaan teror. Hari-hari di sekolah mulai berubah. Murid-murid sering mengeluh mendengar tawa anak kecil saat kelas sedang hening. Bola merah sering muncul tiba-tiba di lorong, lalu menghilang begitu disentuh. Suatu malam, penjaga sekolah ditemukan pingsan di ruang guru. Saat sadar, ia bergumam ketakutan. Ada anak kecil duduk di meja Bapak Raka. Dia bilang mau ngajarin Timonman baru main. Raka mulai sadar, sekolah itu sudah menjadi arena permainan baru bagi Sari. Bab 7. Laras yang dikuasai Laras semakin aneh. Di kelas, ia sering menggambar anak kecil berambut panjang dengan senyum lebar. Tulisannya selalu sama, sahabat selamanya. Ketika Raka menanyainya, Laras menatap dengan mata kosong. Pak, Sari bilang, Bapak harus ikut main juga, kalau enggak, dia marah. Satu sore, saat semua murid pulang, Raka sengaja mengikuti Laras yang berjalan sendiri ke lorong belakang. Di sana, ia melihat bayangan Sari memegang tangan Laras, menuntunnya masuk ke ruang kelas kosong. Ketika pintu dibuka, ruangan itu gelap gulita, penuh suara tangisan dan tawa bercampur. Bab 8. Sekolah yang berubah malam berikutnya, Raka nekat menginap di sekolah. Tepat pukul 2 dini hari, ia mendengar bel sekolah berbunyi sendiri. Koridor yang biasanya terang berubah jadi gelap, dengan dinding berlumut, papan tulis penuh coretan darah bertuliskan, "Selamat datang di sekolahku." Kelas berubah bentuk meja dan kursi menempel di langit-langit. Jendela tertutup papan kayu, dan dari lorong terdengar suara bola bergulir. Saat Raka mengejarnya, ia menemukan Dion berdiri di ujung lorong, masih seperti remaja 15 tahun. Rak, lo harus selamatin anak-anak sebelum mereka semua jadi kayak gua. Bab 9. Permainan baru. Sari muncul di tengah lapangan sekolah, tubuhnya melayang, wajah hangusnya semakin jelas. Laras berdiri di sampingnya, matanya kosong. Kali ini kita main petak umpet. Kalau kau bisa menemukan Laras sebelum bel berbunyi, dia selamat. Kalau tidak, ia jadi milikku. Tiba-tiba seluruh sekolah berguncang. Semua pintu terbuka dan tertutup sendiri. Koridor jadi bercabang-cabang, seperti labirin. Raka berlari, mencari Laras. Dari setiap kelas yang dibukanya, ia hanya menemukan boneka rusak, sepatu kecil, atau bayangan murid-murid lain yang menangis. Bab 10. Suara sahabat di tengah kepanikan. Suara Dion terdengar di telinga Raka. Rak, jangan percaya sama semua pintu. Cari suara aslinya, bukan bayangannya. Raka berhenti sejenak, memejamkan mata. Dari kejauhan, ia mendengar suara Laras yang samar. Pak, tolong saya. Ia mengikuti suara itu, menelusuri lorong yang gelap. Tiba-tiba, bayangan Sari menghadang, menampakkan senyum lebarnya. Raka, kenapa repot-repot? Bukankah lebih baik kau yang tinggal bersamaku? Tangannya terulur, dingin, hampir menyentuh wajah Raka. Bab 11. Perlawanan di kelas kosong. Raka berhasil menendang pintu terakhir dan menemukan Laras terkurung di dalam kelas, duduk di tengah lingkaran kapur dengan bola merah di tangannya. Pak, aku gak bisa keluar, tangisnya. Sari muncul di belakang, matanya merah menyala. Kalau kau ambil dia, permainan berakhir, tapi kau harus ganti tempatnya. Raka gemetar. Ia tahu Sari ingin menukarnya dengan dirinya. Tiba-tiba Dion muncul lagi di sampingnya. Wajahnya tenang. Ra, ini saatnya. Lo harus berani lawan dia, bukan cuma ikut aturannya. Bab 12. Melawan aturan. Raka menatap Laras. Lalu Sari, gue gak main lagi pakai aturan lo. Sari, permainan ini selesai malam ini. Ia meraih bola merah dari tangan Laras, lalu menghantamkannya ke papan tulis. Bola itu pecah, mengeluarkan asap hitam pekat. Sari menjerit keras, tubuhnya pecah jadi bayangan-bayangan kecil. Dinding kelas retak, suara bel sekolah berbunyi panjang. Semua ilusi runtuh.
Ketika Raka membuka mata, ia sudah kembali ke sekolah normal. Laras pingsan di lantai, tapi masih bernapas. Bab 13. Bayangan yang masih tertinggal esok paginya. Laras dirawat dan selamat. Murid-murid lain tak ingat apapun yang terjadi malam itu. Semua terlihat kembali normal. Namun, saat Raka berjalan melewati lorong, ia melihat coretan kecil di papan tulis. Permainan belum selesai. Kau sahabatku berikutnya, dan dari kaca jendela, ia melihat bayangan Dion menatapnya muram. Seolah berkata, Rak, hati. Sari belum benar-benar pergi. Bersambung part 3.